Pemirsa, pasca gugatan pra-peradilan yang diajukannya kandas, tersangka Dr. Richard Lee dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan di Mapolda Metro Jaya hari ini. Pemeriksaan ini berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen dan Undang-Undang Kesehatan terkait produk kecantikan yang menjeratnya. Selain pemeriksaan, polisi juga telah menerbitkan surat pencekalan terhadap Richard Lee selama 20 hari berlaku 10 Februari hingga 1 Maret 2026. Penetapan tersangka terhadap Richard Lee telah dilakukan sesuai prosedur penyidikan secara proporsional, profesional, dan juga akuntabel. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan Dr. Richard Lee. Gugatan itu dilayangkan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau doktif ke Polda Metro Jaya. Ya, Richard Lee tersangka kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen kembali menjalani panggilan di Treskrimsus Polda Metro Jaya menyusul ditolaknya gugatan serta pencekalan dirinya ke luar negeri. Seperti apa perkembangan kasus ini? Sudah bergabung rekan Ismalia Meidasari di lokasi. Selamat siang Ismalia, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Priska dan juga pemirsa. Richard Lee datang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dengan kapasitasnya sebagai tersangka. Ini merupakan pemanggilan kedua Richard Lee sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Tadi datang sekitar pukul 10.20 karena memang Polda Metro Jaya ini mengagendakan pemanggilan Dr. Richard Lee ini pada pukul 10. Dan tadi Richard Lee datang bersama kuasa hukumnya dan tadi kami juga sempat berbicara dengan Richard Lee bahwa dirinya menyatakan bahwa dirinya akan memberikan keterangan sebenarnya apa yang nantinya akan dipertanyakan kepada Richard Lee. Dan yang kita tahu juga Priska dan juga pemirsa, sebelumnya kemarin Richard Lee mengajukan pra-peradilan di PN Selatan dan ditolak oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan Majelis Hakim menimbang atau berpendapat bahwa penetapan pemohon atau Richard Lee ini sebagai tersangka telah didasarkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan alat bukti yang cukup. Dan juga hakim menimbang bahwa termohon yakni Polda Metro Jaya ini telah mengajukan alat bukti yang sudah diperoleh sesuai dengan prosedur dan saling bersesuaian dan juga relevan. Dan setelah pra-peradilan ditolak, juga Polda Metro Jaya menerbitkan bahwa Dr. Richard Lee ini dicekal untuk tidak bisa berpergian ke luar negeri. Dan untuk perkembangannya seperti apa nantinya dan apa saja yang dipertanyakan kepada Richard Lee ini nanti akan kami update kembali kepada Priska dan juga pemirsa. Saat ini kami masih menunggu jalannya proses pemeriksaan dari Richard Lee. Kembali ke Anda, Priska. Ya, terima kasih rekan Ismalia Meidasari bersama juru kamera Aris Setiawan melaporkan langsung dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ex tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis melaporkan Ahmad Khosinuddin ke Polda Metro Jaya. Egy mengaku tersinggung dituding pengkhianat oleh Roy Suryo karena menemui Jokowi di Solo. Egy Sujana kembali menyinggung soal laporannya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik oleh Roy Suryo. Sebelumnya Egy dan Damai Lubis melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Khosinuddin karena merasa disindir oleh ucapan Roy soal kehilangan 2 tuyul. Menurutnya, Roy harus menjelaskan maksud kalimat membeli sehingga tidak termasuk dalam fitnah dan pencemaran nama baik. Tadi ke Mabes untuk 1 bulan lagi sok-sok jago, sok-sok merasa benar bahwa saya produk Solo dan katanya harus dibatalkan. Apa haknya dia gitu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lebih parah lagi. Joko Widodo telah membeli pejuang menjadi penjilat atau apa namanya itu pengkhianat, telah membeli. Ada diksi kata membeli. Menurut hukum berapa jual belinya? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah dan pencemaran. Jadi saksi ahli di sidang Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Solo, Roy Suryo menolak menjawab pertanyaan dari tim kuasa hukum tergugat. Ketegangan bermula saat tim kuasa hukum tergugat keberatan terhadap pernyataan Roy yang menyebut skripsi tidak diuji dan ijazah palsu. Apa maksud pertanyaan ini? Bapak kan keberatan dengan kehadiran saya.
kalau Bapak masih menanyakan kepada saya, apa gunanya jawaban saya? Jadi kalau keberatan, ya saya juga otomatis keberatan untuk menjawab. Roy Suryo tegas menolak menjawab pertanyaan kuasa hukum tergugat. Sementara kuasa hukum tergugat menolak kehadiran Roy Suryo dan Rismon Sianipar sebagai saksi ahli dalam sidang citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Solo yang digelar Rabu pagi. Ketegangan bermula saat kuasa hukum tergugat YB Irfan mempertanyakan dasar kesimpulan Roy yang menyebut skripsi tidak diuji dan ijazah palsu. Utama, apakah saudara pernah untuk melakukan wawancara terhadap Dekan Fakultas Kehutanan terkait dengan adanya skripsi yang telah dibuat oleh Pak Jokowi yang menurut YB Irfan mempertanyakan status Roy dan Rismon terkait laporan yang diajukan Jokowi pada April 2025 terkait dugaan fitnah. Status keduanya dinilai penting untuk memastikan objektivitas dan independensi dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli. Sikap Roy Suryo yang menolak menjawab membuat tim kuasa hukum tergugat menolak seluruh keterangan Roy Suryo dalam sidang citizen lawsuit dokumen pendidikan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri mengungkap sejumlah narkoba yang ditemukan di dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kunchoro untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengkonsumsi narkoba. Bareskrim Polri mengungkap sejumlah narkoba berbagai jenis yang ditemukan dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kunchoro. Koper berisi narkoba tersebut dititip di rumah Poluan Aibda Dianita Agustina yang merupakan bekas anak buah AKBP Didik sewaktu berdinas di Polda Metro Jaya. Kasubdit 3 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Zulkarnain Harhab mengatakan, berdasarkan keterangan tersangka, narkoba yang didapat AKBP Didik untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengonsumsi narkoba. Bareskrim Polri belum menemukan indikasi narkoba tersebut hendak dijual kembali oleh AKBP Didik. Nama AKBP Didik Putra Kunchoro mencuat ke publik setelah muncul dugaan keterlibatannya dalam kasus narkoba yang menyeret Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar 1 miliar rupiah dari seorang bandar narkoba yang menjadi pemasok sabu pada AKP Malaungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai kasus narkoba yang menjerat mantan Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kunchoro, kami sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida dengan juru kamera Laksana Tiara di Markas Besar Polisi Jakarta Selatan. Selamat siang Amrina, bagaimana informasi terkini mengenai kasus narkoba yang menjerat mantan Kapolres Bima ini? Iya, Priska dan juga pemirsa, untuk sidang kode etik yang nantinya yang sudah digelar di TNCC Polri berkaitan dengan adanya kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat ex Kapolres Bima Kota Nusa Tenggara Barat AKBP Didik Putra Kunchoro ini masih berlangsung di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan, di mana tadi untuk sidang berlangsung sekira pada pukul 9.40 dan untuk sidang kode etik sendiri dilakukan secara tertutup sehingga tentunya kami awak media tidak dapat melihat secara langsung bagaimana proses persidangan dimulai. Dan tadi kami pun juga menyaksikan begitu ya bahwa di area gedung TNCC ini sudah ada sejumlah petugas dari Divpropam Polri yang berjaga tentunya untuk menjaga agar proses sidang kode etik ini berlangsung dengan kondusif. Dan untuk sidang kode etik ini nantinya tentunya akan dipimpin oleh Majelis Komisi Kode Etik Polri, di mana sidang kode etik ini dilakukan sebagai bagian dari mekanisme penegakan disiplin di lingkungan Polri sendiri. Dan untuk sidang ini tentunya akan menggali sejumlah hal-hal yang berkaitan dengan adanya kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat AKBP Didik Putra Kunchoro. Di antaranya adalah akan menggali berkaitan dengan bagaimana AKBP Didik Putra Kunchoro ini memiliki barang bukti narkoba, lalu juga pihak-pihak
mana saja yang terlibat, dan inti utama dari sidang kode etik ini adalah nanti akan menentukan bagaimana status keanggotaan dari AKBP Didik Putra Kunchoro. Apakah nanti akan diterapkan ataupun juga akan diberlakukan sanksi berat seperti PTDH ataupun juga pemberhentian tidak dengan hormat, atau sanksi lainnya seperti mutasi dan juga sanksi-sanksi lainnya. Dan Priska dan juga pemirsa, kalau kita menarik mundur sedikit begitu ya, bahwa AKBP Didik Putra Kunchoro selaku ex Kapolres Bima Kota ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba usai dilakukan adanya gelar perkara pada hari Jumat 13 Februari 2026 lalu, di mana dalam gelar perkara yang digelar tersebut ini AKBP Didik Putra Kunchoro dinilai bersalah karena memiliki koper berwarna putih yang berisi narkoba yang ditemukan di salah satu kediaman milik bawahannya, yakni Aibda Dianita di area Tangerang, Banten, di mana dalam koper tersebut ini terdapat sejumlah barang bukti narkoba, di antaranya seperti sabu seberat 16 gram, lalu juga ekstasi ada 49 butir, hingga aprazolam, happy five, dan juga ketamin. Dan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, diketahui bahwa AKBP Didik Putra Kunchoro memang tidak ditahan karena masih dalam penempatan khusus oleh Divpropam Polri. Dan dari pihak kepolisian pun juga telah menggelar ataupun juga melakukan uji tes sampel rambut menggunakan metode hair follicle drug test, dan dalam uji sampel rambut tersebut ini diketahui bahwa AKBP Didik Putra Kunchoro ini positif menggunakan narkoba. Selain melalui proses sidang kode etik, nantinya usai sidang kode etik selesai begitu ya prosesnya, nanti akan ada juga proses secara pidana di mana AKBP Didik Putra Kunchoro ini dijerat dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman mencapai seumur hidup dan atau 20 tahun penjara dan juga denda hingga mencapai 2 miliar rupiah. Kita akan nantikan nanti bagaimana hasil dari sidang kode etik ini, karena hingga saat ini pun juga masih berlangsung. Tentunya yang menjadi menyita perhatian publik ini adalah nanti apakah dari pihak Divpropam Polri akan memberlakukan sanksi tegas berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau tidak terhadap pihak yang bersangkutan. Sebentar demikian, kembali ke Anda, Priska. Ya, terima kasih rekan Amrina, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Viral di media sosial, alamat rumah Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah berubah menjadi Tembok Ratapan Solo. Perubahan nama itu juga bisa dilihat di aplikasi pencari lokasi Google Maps. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah ditandai dengan nama Tembok Ratapan Solo. Tanda Tembok Ratapan Solo ini bisa dilihat jika membuka aplikasi pencari lokasi Google Maps. Hal itu membuat Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali merespon. Ia menilai penamaan lokasi rumah Jokowi dengan nama Tembok Ratapan Solo adalah bentuk kreativitas. Rumah Jokowi memang tak pernah sepi pengunjung. Selalu saja ada warga yang ingin bertemu, dan hal ini membuktikan bahwa Jokowi dicintai masyarakat. Sebelumnya nama Tembok Ratapan Solo di Google Maps berada di lokasi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Fenomena ini diperkuat oleh sebuah video seorang pemuda yang beraksi seolah sedang meratap di depan gerbang rumah tersebut. Hingga kini rumah Jokowi memang masih didatangi oleh banyak orang, mulai dari tokoh nasional, relawan, hingga masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tiba di Washington DC, Amerika Serikat pada Selasa siang waktu setempat. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pesawat yang membawa Presiden Prabowo Subianto mendarat di Pangkalan Militer Andrews, Washington DC, Selasa siang waktu setempat. Kedatangannya disambut sejumlah pejabat Indonesia, diantaranya Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan Atase Pertahanan KBRI Washington DC. Begitu tiba, Presiden Prabowo langsung menuju hotel tempatnya bermalam. Kedatangannya disambut anak-anak berpakaian adat Minang yang memberikan bunga kepada Presiden Prabowo. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga disambut oleh warga negara Indonesia yang berada di Amerika Serikat. Beberapa mahasiswa yang berada di Amerika Serikat menyampaikan pesan dan masukan untuk pemerintahan Presiden Prabowo. Menurut saya untuk saat ini sih sudah baik, dan kita juga lihat di media-media juga sangat
banyak juga positifnya, banyak juga kita bisa lihat perkembangannya dari sini. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus optimis dengan pemimpin yang kita sudah percayai, dan kita selalu berdoa untuk kedepannya agar dapat bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan masyarakatnya. Kami percaya pada kemampuan Presiden untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang memberi dampak positif dan dampak nyata bagi seluruh masyarakat. Apapun keputusan yang dibuat harus selalu untuk kebaikan bangsa, untuk kesejahteraan masyarakat. Selama di Amerika Serikat, Presiden Prabowo rencananya akan bertemu dengan Presiden Donald Trump. Keduanya akan membahas penguatan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat, salah satunya di bidang ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat, pemerintah Indonesia siap menandatangani kesepakatan dagang dengan negara Paman Sam. Keduanya telah menyelesaikan seluruh proses negosiasi terkait pengenaan tarif impor terhadap produk Indonesia. Sejak awal Indonesia diancam Presiden Donald Trump dengan pengenaan tarif dagang sebesar 32%, Presiden Prabowo Subianto menyepakati dengan Presiden Donald Trump agar tarif biaya masuk terhadap produk Indonesia diturunkan ke 19%. Sebaliknya, sebagian besar produk Amerika Serikat akan dikenai bea masuk ke Indonesia 0%. Selain tarif turun menjadi 19%, pemerintah Amerika juga mengecualikan tarif bagi sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit atau crude palm oil, kopi, dan kakao. Seluruh hasil negosiasi dan penyusunan dokumen hukum perjanjian dagang secara optimal dengan pihak United States Trade Representative atau USTR tersebut telah disepakati secara bersama. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang memimpin tim negosiator menyampaikan bahwa kesepakatan tarif resiprokal siap ditandatangani kedua pihak pada 19 Februari 2026. Rencananya akan menghadiri acara di tanggal 19 dan di sekitar tanggal itu juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff. Pemerintah meyakini dalam pertemuan kesepakatan 19 Februari mendatang akan ada kejutan beberapa komoditas yang ekspornya tinggi sekali ke Amerika dan akan menjadi pendorong ekonomi di kuartal 1 tahun 2026. Di sisi lain, dalam pertemuan Indonesia-Amerika Serikat, sedikitnya 20 pengusaha Indonesia yang turut hadir akan bertemu dengan jajaran pengusaha top Amerika Serikat. Kesepakatan tarif dagang Indonesia dan Amerika Serikat dijadwalkan akan ditandatangani esok hari. Presiden Prabowo Subianto akan bertemu muka dengan Presiden Donald Trump. Kedua negara sepakat memberlakukan tarif 19% untuk Indonesia dan 0% untuk biaya masuk produk Amerika. Presiden didampingi 20 pelaku usaha Indonesia melakukan finalisasi kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat. Presiden Prabowo dan Presiden Trump dijadwalkan menandatangani kesepakatan tersebut. Pengamat ekonom menilai langkah strategis dengan menyepakati tarif resiprokal Trump akan membuka peluang lebih besar pasar ekspor produk Indonesia di Amerika Serikat, di mana sektor industri padat karya Indonesia akan memiliki kesempatan untuk mendapat tarif lebih kompetitif. Rangka kesepakatan ini Indonesia sepakat untuk menurunkan bea masuk hampir semua barang dari Amerika Serikat. Jadi menghapus tarif yang ada. Dan Amerika Serikat sepakat juga untuk menurunkan tarif importnya menjadi 19%. Itu posisi yang terakhir. Dan ini langkah yang harapannya bisa dilakukan win-win. Saya juga sering sampaikan di banyak media bahwa ekspor unggulan Indonesia seperti kelapa sawit, kakao, lalu juga kopi dan nikel yang tidak diproduksi di Amerika Serikat punya chance, punya peluang untuk mendapat akses pasar ke Amerika Serikat yang lebih murah, bahkan bebas tarif. Ini yang harapannya mudah-mudahan di Amerika Serikat Pak Prabowo akan bisa mendapatkan. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono juga bertolak ke Amerika Serikat. Selama di New York, Menlu
Sugiono bertemu dengan sejumlah tokoh internasional untuk membahas perdamaian di Palestina. Menlu Sugiono bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Tidak hanya itu, Menlu Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Menteri Riyad Mansur. Sebelum pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB, Menlu Sugiono menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Isyau Dar dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati. Pertemuan tersebut menjadi momen untuk memperkuat hubungan bilateral serta meningkatkan koordinasi dalam respon berbagai isu regional dan global yang menjadi perhatian bersama. Ketiga pihak juga menegaskan pentingnya diplomasi multilateral, penguatan kerjasama ekonomi, serta upaya mendorong perdamaian dan stabilitas internasional. Meski detail pembahasan belum diungkapkan secara resmi, pertemuan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus memperluas kemitraan strategis dengan negara-negara mitra. Ya, Presiden Prabowo akan menghadiri rapat perdana Dewan Perdamaian Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat hari ini. Sementara Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat membahas situasi di Palestina. Berikut laporan Aya Nufus dari New York, Amerika Serikat. Prabowo Subianto telah tiba di Amerika Serikat, tepatnya di Washington DC, untuk menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Februari 2026 di Washington DC. Sementara itu Prabowo Subianto juga nantinya akan menghadiri sejumlah agenda lainnya, di mana salah satunya dari informasi yang kami dapatkan adalah bertemu dengan Presiden Donald Trump untuk membahas dan juga menyepakati tarif yang akan diterapkan untuk Indonesia. Dan selain itu juga ada informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan bertemu dengan sejumlah pengusaha Amerika Serikat. Dan memang pemirsa, Board of Peace ini menjadi isu atau agenda yang penting untuk Presiden Prabowo Subianto sebagai komitmen dari Indonesia untuk terus memperjuangkan isu kemanusiaan dan juga perdamaian di Gaza Palestina. Dan secara linear di New York, Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono juga hari ini akan menghadiri dan berpartisipasi dalam sidang Dewan Keamanan PBB di markas besar PBB di New York City, Amerika Serikat, untuk nanti juga membahas bagaimana perbaikan dan juga rekonstruksi Gaza Palestina, yang mana ini juga menjadi salah satu komitmen dari Indonesia untuk terus mendukung, seperti salah satu yang akan dilakukan adalah pengiriman pasukan perdamaian ke perbatasan atau di Gaza Palestina. Dan sebelumnya ketika di hari pertama tiba di New York, Amerika Serikat, Menlu Sugiono juga telah terlebih dahulu bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres untuk membahas terkait dengan keikutsertaan Indonesia dan juga komitmen Indonesia di PBB dan membahas bagaimana aksinya dalam multilateral. Dan di saat atau di hari yang sama juga Menlu Sugiono ini bertemu dengan perwakilan tetap Palestina di Amerika, yakni Riyad Mansur, untuk membahas hal-hal penting, salah satunya juga menegaskan dukungan Indonesia untuk Palestina, khususnya dalam isu kemanusiaan, perdamaian, dan juga rekonstruksi di Gaza. Dari New York City, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan.